Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk buat umat Islam untuk menjalani keseharian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 52. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Lantas, jika Allah itu Esa dan mutlak tunggal, lalu kenapa dalam surah Al-A'raf ayat 52, Allah menyebut dirinya dengan sebutan kata kami? Dan pada surah lain pun, Allah banyak menyebut kata kami, mengapa tidak menggunakan kata aku? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah diturunkan dalam bahasa Arab. Mantan Mufti Mesir, Syekh Dr. Ali Jumah memberi penjelasan tentang alasan mengapa wahyu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bukan bahasa lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan bahasa Arab agar menjadi bahasa Al-Quran, sebab bahasa Arab memiliki ciri khas yang dikandungnya, sehingga Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ciri pertama, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Jini, yakni aspek kelengkapannya. Ciri khusus berikutnya dari bahasa Arab ialah otentik, memiliki ragam metafora, dan ragam bentuk penyampaian. Selain itu, Syekh Ali Jumah menjelaskan, bahasa Arab juga memiliki banyak sinonim, sedangkan dalam bahasa primitif itu tidak terdapat sinonim. Ciri khas lainnya yaitu, bahasa Arab memiliki sifat gabungan, artinya, satu kata dalam bahasa Arab bisa memiliki banyak makna. Misalnya ainun, yang memiliki banyak arti, diantaranya mata, mata-mata, jiwa, dan lainnya. Kata hujan dalam Al-Quran memiliki dua kosakata, yakni matorun dan goitsun. Kedua kata ini memiliki spesifikasi yang berbeda. Kata goitsun memiliki makna hujan yang memberikan keberkahan, sedangkan kata matorun dalam Al-Quran, maka hujan yang dimaksud adalah hujan yang mengandung azab. Contoh lain yang lebih spesifikasi dalam bahasa Indonesia, yang ada juga penggunaan kata kami, tapi bermakna tunggal, yaitu ketika orang berpidato berkata, kami merasa berterima kasih sekali. Padahal orang yang berpidato cuma sendiri dan tidak beramai-ramai, tapi dibilang kami, lalu apakah kalimat itu bermakna jika orang yang berpidato sebenarnya ada banyak atau hanya satu? Dalam hal ini, kata kami digunakan sebagai sebuah rasa bahasa dengan tujuan nilai kesopanan, tapi rasa bahasa ini mungkin tidak bisa dicerna oleh orang asing yang tidak mengerti rasa bahasa. Untuk mengukur kebahasaan Al-Quran, harus merujuk kepada ilmu tata bahasa Arab, tidak bisa mengukur kebahasaan Al-Quran yang notabene menggunakan bahasa Arab, dengan tata bahasa Indonesia, pasti akan memiliki makna yang berbeda. Ketidakmampuan bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kosakata Arab inilah yang menyebabkan dalam beberapa terjemahan ayat-ayat Al-Quran mengandung kata tambahan atau dalam tanda kurung. Kata-kata dalam kurung dalam terjemahan Al-Quran berfungsi sebagai penjelas dari makna lanjutan agar yang membacanya tidak salah memahami ayat terkait. Sejatinya, suatu terjemahan tidak mampu untuk mengalih bahasakan Al-Quran secara sempurna, disebabkan kurangnya padanan kosakata bahasa Indonesia terhadap bahasa Arab. Sebenarnya, sudah banyak ulasan mengenai alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya kami dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang menyebut pribadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kata kami dengan berbagai bentuk, seolah-olah Allah itu banyak. Para ulama menjelaskan, penggunaan kata kami untuk merujuk pribadi Allah ini disebut dengan istilah jamak li ta'zim, secara umum dikenal juga dengan istilah plural majestic. Konsep royalwi di barat biasanya digunakan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi, seperti raja atau jenis penguasa lain. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya kami,
bukan berarti ia memiliki pribadi yang lebih dari satu, melainkan hanya untuk menegaskan keagungan yang dimiliki oleh dirinya. Kata kami juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang memiliki arti ada peran makhluk lain yaitu malaikat. Sebagai contoh, Quran Surah Al-Hijr ayat 66. Dan telah kami tetapkan kepada Lut keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Nah, sahabat Islamiyah, semoga hal ini dapat menambah keimanan kita. Sejatinya sebagai makhluk, kita tak diharuskan memikirkan apa yang di luar kemampuan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, secara marfu menyebutkan bahwa Nabi bersabda, "Pikirkanlah tentang makhluk, dan janganlah kalian memikirkan tentang Khalik, pencipta, karena sesungguhnya dia tidak dapat diliput oleh pemikiran." Wallahu a'lam bishawab.